Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, tidak terasa kita sudah masuk di semester 2 di materi fikih dan akhlak. Ya. Kita mulai masuk di pelajaran ke-14 ya, untuk semester 2 tentang kedudukan sholat dalam agama Islam. Ya. Sholat itu memiliki kedudukan yang mulia. Ya. Berikut ini adalah beberapa yang menunjukkan kedudukan dan mulianya ibadah sholat. Yang pertama, sholat adalah tiang agama Islam, di mana Islam seseorang tidaklah tegak kecuali dengan sholat. Kita ketahui yang namanya tiang, sebuah bangunan misalnya, jika tiang itu rusak atau ambruk, maka rusak pula, ya, ambruk pula bangunan tersebut. Sama halnya dengan bangunan Islam. Tatkala sholat seseorang rusak, maka rusak pula agamanya. Yang kedua, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Ya, amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya, dinilai dari sholatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Jadi sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab nanti di yaumul akhir. Yang ketiga, kedudukan sholat dalam agama Islam ya, merupakan rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi rukun Islam yang kedua, ya, bagian dari rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Nah, dalilnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dari hadis ini bisa kita lihat bahwa salat bagian dari rukun Islam yang kedua. Ya. Ini menunjukkan kedudukan salat dalam Islam sangatlah utama. Yang keempat, kedudukan salat di dalam Islam bahwa ya, semenjak anak-anak ya, kita sudah diperintahkan sholat. Ya. Dari kecil kita diperintahkan untuk sholat. Ya, bahkan ya, boleh disanksi, boleh dipukul, dikatakan dipukul jika tidak sholat.
ya, pada waktu berumur 10 tahun. Ya. Ya, bolehnya dipukul ya, karena tidak sholat ya, ketika usianya sudah berumur 10 tahun lebih. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa sholat, ya, perintah sholat ya, ini adalah perkara yang besar. Ya. Kedudukannya adalah mulia. Maka ini harus kalian perhatikan betul-betul. Ya. Kita kelas 4 ya. Umur kita sudah ya 10 tahun. Ya. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk bisa melaksanakan sholat. Sudah bisa mengerjakan sholat. Sudah bisa bagaimana tata cara sholat. Ya. Sehingga kita harus bisa amalkan. Kita berusaha untuk amalkan. Nah, ini menunjukkan pentingnya sholat. Nah, kemudian berikutnya tentang faedah menjaga sholat. Ya, faedah menjaga sholat. Nah, yang pertama adalah sholat bisa menggugurkan atas dosa-dosa kecil dan membersihkan kesalahan-kesalahan. Jadi sholat adalah menggugur atas dosa-dosa kecil dan pembersih kesalahan. Ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Ya, apakah tersisa kotoran di badannya?" Maka para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Ya. Itu adalah permisalan untuk sholat fardu 5 waktu. Ya. Dengan sholat Allah menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan faedah yang kedua adalah sholat merupakan penyejuk hati dan penenang jiwa. Ya. Sholat adalah zikir. Ya, di dalam sholat, ya, zikir-zikir yang kita ucapkan. Dan dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ya, dengan zikir, hati akan menjadi tenang. Maka sholat menjadi penyejuk hati dan penenang jiwa. Ya, menjadikan hati kita tenang. Nah, faedah berikutnya, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, jika seseorang mendirikan sholat sesuai dengan tata caranya, sesuai dengan ketentuannya, ya, sesuai dengan syariat, maka sholatnya itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, perhatikan ya, kalau sholatnya itu ya dengan ketentuan yang benar, dengan cara yang benar, dengan khusyuk, dengan tata cara menurut syariat, ya, maka kalau itu dilaksanakan dengan baik, maka sholatnya itu akan bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini faedah menjaga sholat, ya, terkhusus sholat 5 waktu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Faedah berikutnya, orang yang berjalan menuju sholat, ya,
orang yang berjalan untuk mendatangi sholat, maka akan dicatat sebagai kebaikan, ya, bisa meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Nah, hadisnya di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah untuk menunaikan salah satu sholat fardu yang Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan, dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajatnya. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi sholat, ya, akan dicatat sebagai kebaikan dan akan meninggikan derajat seseorang. Ya. Ini faedah menjaga sholat. Ya. Faedah daripada bagaimana kita selalu menjaga sholat kita. Ya. Selalu kita kerjakan. Kemudian berikutnya, bagaimana pentingnya kita bersegera menuju sholat. Ya. Pentingnya kita segera memenuhi panggilan sholat. Ya. Banyak riwayat yang menunjukkan tentang ini. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, mereka sangat perhatian dengan sholatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membantu pekerjaan istri-istrinya. Dan apabila datang waktu sholat, maka ia segera keluar menuju sholat. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bekerja, ya, membantu pekerjaan istrinya di rumah. Ya. Tetapi ketika datang waktu sholat, beliau segera memenuhi panggilan sholat, segera keluar menuju sholat. Ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian dengan sholat. Ya. Berikutnya riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian mengetahui keutamaan dari apa yang ada pada shaf awal, ya, niscaya kalian akan melakukan undian, ya. Kalian akan berebut untuk mendapatkan shaf awal. Ya. Kemudian dari Bishr bin Al-Hasan rahimahullah, ya, Bishr bin Al-Hasan ini dijuluki dengan As-Sof, ya, si shaf pertama. Ya. Karena apa? Karena beliau selalu berada di shaf pertama selama 50 tahun di Masjid Al-Basr. Ya. Masya Allah, ya. Selalu berada di shaf pertama selama 50 tahun, ya, di Masjid Al-Basrah. Ini menunjukkan perhatian beliau, Bishr bin Al-Hasan ini, dengan sholat. Ya. Selalu dia berusaha untuk mendapatkan shaf yang pertama. Nah, dari sahabat Ibrahim bin Maimun Al-Marfazi rahimahullah, ya, beliau bekerja sebagai tukang tempa emas dan perak. Ya, bekerja sebagai tukang tempa, tukang menempa, ya, pandai besi, ya, tukang pandai emas dan perak. Ya. Apabila ia telah mengangkat palunya, ya, ketika bekerja dia mengangkat palunya, ternyata, ya, terdengar suara adzan. Ya. Ketika dia mengangkat palunya kemudian mendengar suara adzan, maka ia tidak meneruskannya. Ya. Berarti ini menunjukkan apa? Berhenti bekerja ketika terdengar suara
azan. Ya, begitu juga dengan kita. Ya, ketika mendengar azan, ya, kita berhenti dari pekerjaan kita. Ya, entah itu bermain, ya, belajar mungkin, ya. Tetap ya, ketika terdengar suara azan, kita ya berhenti. Kita penuhi panggilan sholat. Ya. Ini pentingnya kita bersegera untuk menuju sholat. Anak-anakku yang saya sayangi, ini bab berkaitan dengan bagaimana kedudukan sholat dalam agama Islam. Ya, bagaimana kita menjaganya, ya, bagaimana kita ya berusaha untuk memenuhi panggilan sholat, ya, dan kita juga menjadi bersemangat ketika kita tahu tentang pentingnya sholat, kedudukan sholat di dalam agama Islam. Ya, maka pelajari ini baik-baik dan amalkan. Ya, mudah-mudahan dengan mengetahui pentingnya sholat dan keutamaan sholat ini, ya, bisa terus menyemangati kita untuk kita menjaga sholat. Ya. Hanya Allah yang memberi taufik dan petunjuk kepada kita semua. Demikian anak-anakku untuk pelajaran kali ini yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah selalu tambahkan kepada kita keimanan, ya, keyakinan dan kefahaman dengan mempelajari ilmu agama ini. Ustadz doakan pula agar kalian selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu a'lam, barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.